Oke. Masih. Oke, kita lanjutkan ya ke materi. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai Loveland algorithm dan juga lateral propagation ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya di minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai modularity ya. Kemudian modularity itu dari algoritma sebelumnya yaitu Girvan-Neumann ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan modularity yaitu di Loveland algorithm. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai lateral propagation. Nah, sebenarnya si Loveland algorithm ini merupakan optimasi ya dari modularity. Nah, sebelumnya kita recap dulu ya terkait dengan modularity. Nah, teman-teman kemarin kita sudah mempelajari mengenai modularity ya, di mana modularity ini sering kali atau yang paling sering digunakan untuk deteksi komunitas ya. Nah, modularity ini fungsinya apa? Ya, sebagai fungsi penilaian yang mana dia digunakan untuk mengukur seberapa baik satu jaringan yang terbagi ke dalam kelompok atau komunitas. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari mengenai apa namanya rumus ya dari pencarian modularity tersebut. Nah, secara ekuivalen ya, modularity ini kita dapat tuliskan sebagai berikut. Ya, modularity itu kita notasikan menjadi I, yaitu setengah per 1/2M sum IJ dikalikan AIJ dikurangi KIKJ per 2M. Kemudian ini CIJJ. Tanda apa ya? Mana saya lupa ya namanya tuh. Nah, di sini teman-teman yang menjadi gagasan utama adalah bagaimana caranya kita dapat menemukan suatu komunitas dalam suatu jaringan dalam satu jaringan untuk memaksimalkan nilai dari modularity. Nah, kemarin ketika kita mendeteksi komunitas itu dilakukan dengan mencari ya berbagai kemungkinan cara pembagian jaringan. Ya. Kemudian kita pilih satu atau beberapa pembagian yang memiliki nilai modularity yang paling tinggi. Nah, dari beberapa algoritma praktis kemarin yang sudah kita pelajari ya, itu hierarchical clustering. Nah, sekarang yang akan kita pelajari terkait dengan greedy algorithm atau algoritma greedy, gitu ya. Kemudian selain itu ada juga simulated annealing, ada juga spectral optimization. Nah, masing-masing ini merupakan suatu pendekatan yang mana dia memiliki keseimbangan untuk apa ya namanya ya, untuk mencari komunitas yang sesuai. Jadi di sini algoritma-algoritma ini dia memiliki kecepatan pemrosesannya itu sangat cepat dan juga akurat seperti itu. Nah, salah satu pendekatan untuk memaksimalkan nilai modularity itu adalah Loveland method atau algoritma Loveland yang mana akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, teman-teman, pada algoritma Loveland ini dia bersifat greedy, ya, algoritma greedy yang mana dia bekerja dengan cara memilih solusi terbaik secara bertahap di setiap langkahnya, tanpa dia mengulang keputusan sebelumnya. Nah, dalam konteks ini, algoritma ini atau algoritma greedy ini dia akan selalu apa namanya, akan terus
menggabungkan gitu ya antara simple node atau komunitas kecil yang paling meningkatkan nilai modularity. Jadi sampai tidak ada lagi peningkatan. Nah, biasanya dalam uji algoritma ini dia ada pada kompleksitas itu n log n, ya, di mana algoritma Loven ini juga support weight graph ya, di mana dia bekerja pada graph yang berbobot gitu. Kemudian provide hierarchical communities di mana hasilnya itu tidak hanya menunjukkan komunitas tunggal, tetapi juga ada tingkatan komunitasnya seperti itu. Nah, Loven ini dia seringkali digunakan untuk menganalisa jaringan yang besar. Maka selain dia cepat, ya, dia juga cepat konvergennya alias hasilnya itu lebih stabil. Kemudian dia juga menghasilkan output dengan modularity yang tinggi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di dalam Loven algorithm ini teman-teman, ada beberapa fase ya yang akan dilalui. Nah, karena si algoritma Loven ini dia secara serakah ya atau greatly maximize modularity untuk memaksimalkan modularity, maka dia terdapat dua phase ya yang mana dia akan terus berulang-ulang teman-teman. Nah, di sini pada phase pertama ya pada fase ini setiap node-node-nya itu dia akan dapat berpindah ke komunitas lain di sekitarnya. Nah, artinya apa? Jadi sistem ini pada phase ini dia akan mencoba untuk mencari pembagian terbaik secara lokal dengan menyesuaikan keanggotaan komunitas dari setiap node-nya itu satu persatu. Nah, kemudian pada phase kedua dia akan membentuk suatu supernode gitu atau agregasi komunitas. Nah, jadi setiap supernode itu nantinya dia akan mewakili satu komunitas gitu ya. Jadi hubungan-hubungan antar supernode ini dia akan bisa dikatakan menggambarkan hubungan antar komunitas pada jaringan sebelumnya. Seperti itu. Nah, setelah pada fase 2 ini selesai, maka dia akan balik lagi ke fase 1. Seperti itu. Jadi dia akan melakukan secara berulang. Seperti itu. Fase 1, fase 2, kemudian kembali lagi ke fase 1, lanjut fase 2, kembali lagi ke fase 1, dan seterusnya. Ini dia akan melakukan banyak iterasi atau pulangan. Seperti itu. Nah, langkah-langkah ini teman-teman dia akan selalu diulang gitu ya sampai tidak ada peningkatan modularity ya. No increase of modularity. Nah, kalau udah tidak udah tidak naik modularity-nya maka dianggap selesai. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, pada high level gitu ya, Loven algorithm consider graph as weak. Jadi graph pada algoritma, di algoritma Loven ini dia memperlakukan suatu jaringan itu sebagai graph yang berbobot karena dia diterapkan pada jaringan yang berbobot. Namun, jika pada data awal grafnya itu unweighted atau tanpa bobot, maka artinya semua hubungan antar simpul itu memiliki bobot satu. Seperti itu. Nah, kemudian pada pembentukan bobotnya selama proses ketika algoritma itu mulai mengelompokkan simpul menjadi suatu komunitas, maka setiap komunitas yang terbentuk itu akan dianggap sebagai supernode, ya. Nah, kemudian pada tahap ini, graf yang baru itu akan dihasilkan menjadi berbobot juga. Ya, weighted graph are created di mana bobot, ya, oh ya, silakan. Loh, banyak banget. Oke. Silakan.
Terima kasih. Ya, oke. Ya, makasih ya. Dan teman-teman lagi iklan ya. Jadi sampai mana? Super not ya. Lupa lagi. Tadi sampai mana? Super not ya. As the commodities identified and aggregate. Itu. Oke, pada intinya ya teman-teman ya, algoritma Maven ini dia mampu untuk menangani baik graf itu berbobot maupun tanpa bobot ya, sehingga secara sistematis, secara otomatis dia akan menghasilkan graf yang berbobot saat komunitas itu terbentuk gitu. Supaya apa? Supaya hasil dari pembagian komunitas itu menjadi lebih representatif dan juga lebih realistis. Nah, kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan terkait dengan fasenya itu satu persatu. Nah, pada fase pertama atau partitioning di sini, pada fase pertama ini, pada algoritma login, dia setiap simpul awalnya itu akan menjadi komunitas tersendiri. Nah, kemudian algoritma itu akan menghitung perubahan modularity ya atau delta Q jika simpul tersebut dipindahkan ke komunitas tetangganya. Kemudian simpul itu dipindahkan ya, move I ke komunitas yang memberikan peningkatan dengan modularity yang besar. Nah, nantinya pada proses ini dia akan diulang hingga tidak ada perpindahan yang meningkatkan nilai dari modularity tersebut. Nah, ini baru menandakan bahwasanya akan tercapai nilai maksimum pada lokal. Sehingga urutan simpul yang dievaluasi bisa sedikit mempengaruhi hasil, namun nantinya itu tidak akan berpengaruh besar terhadap nilai modularity-nya di akhir. Seperti itu. Tidak pusing ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, gimana caranya kita menilai ya perubahan modularity? Nah, di sini bagaimana jika delta T yang kita hitung atau nilai modularity yang kita hitung itu kemudian dipindahkan gitu ya dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, pada before di sini ada dua komunitas, yaitu komunitas C dan D. Ya, yang mana di sini kalau teman-teman lihat node I di sini dia ada pada komunitas D, gitu ya. Ini pada kondisi awal. Kemudian pada kondisi menengah, maka langkah pertama yang akan dilakukan yaitu dia akan menghapus node I dari komunitas asalnya. Nah, jadi komunitas D ini akan mengeluarkan si node I di sini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat node I di sini sudah tidak ada hubungan baik dengan D dan C. Ya, nah pada proses ini menyebabkan adanya penurunan modularity yang disebut dengan delta Q, di mana nilai D ini mengeluarkan I. Sehingga karena node I ini kehilangan keterhubungan internal dalam komunitas D. Jadi dia sudah tidak ada hubungan lagi dengan D, gitu ya. Oke. Nah, setelahnya teman-teman pada kondisi akhir, nah di sini kemudian node I itu dimasukkan ke dalam komunitas C. Nah, maka di sini dia akan ada peningkatan modularity sebesar delta T, di mana nilai I itu masuk ke dalam C. Seperti itu. Nah, dalam algoritma Alopen ini, sebenarnya proses ini akan terjadi secara berulang untuk setiap node-nya.
Nah, setiap node yang akan dipindahkan ke komunitas tetangga yang mana dia memberikan kenaikan delta T terbesar hingga tidak ada perpindahan yang mana dia bisa meningkatkan modularity-nya lagi, gitu ya. Nah, dengan kata lain, pada gambar proses berikut ini menggambarkan tentang mekanismenya atau fase pertama pada Loving, ya, yang mana yaitu tadi proses pindah komunitas lokal untuk mencapai nilai modularity maksimal secara bertahap seperti itu. Jadi sebenarnya pada fase 1 seperti ini ya prosesnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini untuk konsep dasar dan apa namanya untuk perhitungan perubahan modularity ya. Modularity atau delta T dalam algoritma Loving. Yang pertama di sini sebenarnya kita mau mengetahui seberapa besar sih perubahan modularity delta Q ini ya jika node I itu bergantung ke komunitas C. Sehingga langkah awalnya di sini adalah kita perlu untuk memahami struktur dari bobot hubungan H ya di dalam komunitas C. Nah, kemudian ada dua yang kita definisikan di sini ada sum in dan juga sum TLP atau sum total. Nah, di mana sum in ini menjumlahkan semua age weight ya antara simpul yang sama-sama berada di komunitas C. Kemudian yang sum total di sini ini merupakan jumlah bobot ya sebuah hubungan yang dimiliki node-node dalam komunitas C, baik itu yang keluar maupun yang ke dalam komunitas seperti itu. Nah, jadi untuk sum in-nya di sini kita akan menghitung nilai C-nya ya. Kemudian di sini sum totalnya dia akan menghitung hubungan total. Berarti yang di luar juga seperti itu. Berarti kan ini dia hanya menghitung yang bagian dalam aja di node-node-nya. Node merah yang ada di dalam lingkaran. Nah, sedangkan yang total maka dia akan dia akan menghitung dan menjumlahkan juga ini apa namanya edge atau link yang ada berada di luar lingkaran. Tapi yang masih nyambung itulah istilahnya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman pada modularity ini dia selanjutnya akan disederhanakan. Tadi kan kita sudah menderive ya, delta I di mana I-nya itu dimasukkan ke dalam C, gitu ya. Kemudian kita sudah definisikan juga untuk sum in dan juga sum totalnya. Nah, kemudian kita akan memiliki rumus seperti ini, teman-teman. Ya, di mana modularity C itu adalah setengah. 1/2M sum I C elemen C, di mana AIC dikurangi KIC per 2M sama dengan sum I C elemen C AIC per 2M dikurangi sum I elemen C KI sum C elemen C KC dibagi 2M dikuadratkan. Yang mana dia akan menghasilkan sum in per 2M dikurangi sum total dibagi 2M dikuadratkan. Seperti itu. Nah, sehingga pada yang merah ini ya teman-teman, ini menunjukkan jumlah hubungannya tadi dalam satu komunitas, kemudian yang di sini dia akan menjumlahkan hubungan yang diharapkan secara acak. Sehingga semakin besar gitu ya, selisihnya, semakin besar nilai kicinya, maka semakin nyata atau bisa dikatakan semakin kuat suatu komunitas tersebut terbentuk. Sehingga seperti inilah ya teman-teman ya optimasi dari algoritma Loving.
Seperti itu. Sum in per 2M dikurangi sum total per 2M dikuadratkan. Nah, selanjutnya, nah, kemudian teman-teman, untuk menghitung gitu ya, seberapa kuat suatu not I itu terhubung dengan komunitas C, maka kita bisa menentukan apakah not I ini sebaiknya bergabung, ya, ini, apakah sebaiknya dia bergabung ke komunitas C atau tidak, gitu, berdasarkan peningkatan modularity yang dihasilkan. Nah, jadi kita bisa memutuskan gitu ya, dari perhitungan ini kita bisa memutuskan nih, apakah si I ini boleh gabung nggak sih sama si C atau gimana? Atau tetap dia ada di luar si C, seperti itu. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, nah, jika sebelumnya ya di sini ya, sebelum kita memasukkan nilai, not I ke dalam komunitas C, ya, maka di sini kita bisa menggunakan rumus awalnya adalah key before ya di sini ya. Key before dengan key C ditambahkan key I. Gitu. Nah, sebelumnya pada before matching ini maka kita akan menghitung nilai modularity ini secara terpisah. Ya, maka kita hitung terlebih dahulu untuk modularity di C, kemudian kita hitung lagi untuk modularity di I, gitu. Sehingga di sini menjadi sum in per 2M dikurangi sum total per 2M dikuadratkan ditambahkan 0 min KI per 2M dikuadratkan. Jadi ini ada dua ya teman-teman ya. Di sini untuk modularity dari komunitas C dan di sini adalah modularity untuk komunitas I, gitu. Nah, kemudian setelah kita merging atau kita gabungkan, maka ini menjadi QC modularity C plus modularity I, di mana modularity C di sini adalah sum in plus K in per 2M dikurangi sum total ditambahkan KI per 2M, kemudian dikuadratkan. Seperti itu. Kalau yang di awal tadi kita menghitungnya secara terpisah, nah setelah merging maka kita hitung secara bersama-sama. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, nah pada tahapan selanjutnya yaitu pada iterasi, ya, iterasi satu phase summary ya, first phase summary. Iterate until no node moves to a new community. Nah, jadi iterasi ini akan selalu berulang gitu ya prosesnya sampai proses ini akan selalu dilakukan untuk setiap node-nya ya, until sampai tidak ada node-node itu yang berpindah ke dalam suatu komunitas. Nah, artinya suatu sistem ini atau algoritma logging ini dia akan mencapai tingkat keseimbangan lokal ya, di mana pada nilai modularity-nya atau si node-nya ini sudah tidak berpindah-pindah lagi gitu. Jadi di sini untuk langkah-langkahnya tentunya yang pertama kita perlu untuk for each node I kita pilih atau ambil simpul satu simpul dari I ya, dari jaringan yang saat ini berada di komunitas C, kemudian kita hitung nih komunitas terbaiknya ya. Ketika C kita masukkan I kita masukkan ke dalam C gitu ya, kita hitung komunitas terbaiknya atau C aksen gitu ya, untuk setiap kemungkinan perpindahan yang akan dihitung dalam modularity C. Kemudian kita akan mengevaluasi hasilnya. Ya, jika perpindahan node itu dari I ke komunitas C itu akan menghasilkan delta Q-nya itu lebih dari 0. Nah, artinya perpindahannya tersebut dia akan meningkatkan modularity. Nah, proses ini juga akan berulang hingga mencapai konvergen atau stabil gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya pada intinya di sini teman-teman ya,
untuk setiap node-nya itu nantinya akan dievaluasi kemudian dipindahkan hanya jika perpindahan tersebut itu meningkatkan nilai modularity-nya. Kemudian proses ini juga akan berhenti ketika tidak ada perpindahan yang menguntungkan. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fase kedua. Nah, pada fase kedua algoritma ini, atau development ini, pada setiap komunitas, hasil fase pertama tadi itu dianggap sebagai satu simpul besar atau supernode. Nah, kemudian dia akan dibuatkan jaringan-jaringan baru, gitu. Misalkan, dua supernode tadi yang dihubungkan, jika ada minimal satu hubungan edge antara komunitas asalnya, maka bobot hubungan antar supernode ini, ya, dari semua bobot hubungan itu antara node-node di kedua komunitas tersebut. Maka setelah jaringan baru itu terbentuk, maka fase pertama akan dijalankan kembali, gitu ya, pada jaringan supernode. Ini digunakan untuk mencari pembagian komunitas yang mana dia akan lebih optimal, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat pada struktur berikut ya, di sini supernode itu dibuat dengan cara menggabungkan semua node-node yang berada dalam satu komunitas. Gitu. Jadi setelah fase pertama tadi, setelah fase merging tadi ya, pada fase pertama selesai, maka komunitas itu sudah terbentuk. Nah, satu komunitas besar ini teman-teman yang komunitas C1, C2, C3 ini dia di merging menjadi satu komunitas. Sorry. Nah, dengan cara ini yang awalnya banyak node-node-nya di sini dia menjadi satu node seperti ini teman-teman. Nah, dengan cara ini jaringan akan menjadi lebih sederhana ya. Dimana karena hubungan antar komunitas di sini yang lama berubah menjadi hubungan antar supernode yang digunakan untuk menjalankan fase optimasi berikutnya. Nah, pada intinya dalam satu komunitas ini tadi kan ada beberapa node di dalamnya ya. Kemudian node-nya itu di-merge jadi satu. Nah, menghasilkan satu supernode. Gitu. Nah, semua komunitas yang ada pada sebelah kiri, C1, C2, C3, itu diubah menjadi satu node yang mana dia menjadi supernode. Seperti itu. Ya. Pada intinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ya teman-teman lihat ya, di sini dia menunjukkan di mana suatu komunitas itu terbentuk dan disederhanakan secara bertahap ya, untuk memaksimalkan modularity-nya. Nah, pada fase pertama ini teman-teman, pada first pass, teman-teman bisa melihat di sini masih berupa node-node yang mana dia belum terbentuk dalam komunitas. Kemudian pada first pass ini dia node yang awalnya belum memiliki komunitas ini dibuatkan komunitasnya masing-masing, gitu ya. Misalkan di sini karena 05412 ini saling terhubung gitu ya, maka dia jadi satu komunitas sendiri. Kemudian kasih ya. Kemudian di sini node selanjutnya 378 ini jadi satu komunitas lagi, kemudian 11 dan 13 ini jadi satu komunitas lagi. Nah, kemudian di sini 15, 8, 10, 9, 12, 14 ini jadi satu komunitas juga. Akhirnya dari network yang kita punya, network besar yang kita punya, ini menjadi 4 komunitas. Ya. Maka 4 komunitas ini kita merging lagi teman-teman menjadi supernode ya, di mana di sini ada 14, di sini ada warna ungu, warna oranye, warna biru, dan warna hijau. Seperti itu. Yang mana dari berapa ini? 15 node gitu ya yang kita punya itu menjadi 4 node yang mana dia supernode. Gitu. Nah, setelah kita sampai pada fase ini, kita lanjutkan ke second phase atau fase kedua. Di mana fase yang
4 supernode ini kita buat lagi supaya dia makin kecil atau modularity-nya bertambah menjadi semakin besar seperti itu. Sehingga teman-teman di sini yang awalnya di sini oranye dia berubah jadi ungu dan di sini juga sama yang warnanya biru itu berubah jadi hijau. Sehingga dia menjadi dua not, dua super not seperti ini. Gitu. Pada intinya seperti itu teman-teman. Oke. Nah selanjutnya kesimpulannya dari modularity ya. Maka modularity ini merupakan suatu ukurannya atau alat ukur di mana dia akan menilai seberapa baik atau kualitas suatu jaringan yang mana dia terbagi ke dalam komunitas. Jadi semakin tinggi nilainya, maka semakin jelas batas antar komunitasnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya karena dalam suatu network yang sangat besar, itu kan kita sangat sulit gitu ya untuk melihat batas antar komunitasnya itu seperti apa. Sehingga pada algoritma Loven ini dia pada istilahnya dia memperkecil batasan yang ada sehingga batasan itu menjadi terlihat. Ini seperti itu. Nah, pada Loven modularity maximization ini dia bekerja dengan strategi greedy ya, di mana dia akan terus-menerus memindahkan node ke komunitas yang paling meningkatkan modularity-nya. Sehingga pada dasarnya metode Loven algorithm ini dia sangat cepat ya, kemudian efisien, kemudian dia juga mampu untuk menangani jaringan yang mana dia berukuran besar dengan hasil pembagian komunitas yang mana paling optimal. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya bakal susah dipahami ya teman-teman ya. Karena sebenarnya untuk rumus-rumus seperti ini harusnya ini ada pada mahasiswa S2 seperti itu ya. Tapi nggak masalah. Teman-teman cukup untuk mengerti aja intinya seperti apa. Jadi konsep Loven algorithm ini. Gitu ya. Kita lanjutkan teman-teman. Nah selanjutnya classification with network data ya, klasifikasi berbasis data jaringan. Jadi bagaimana cara kita itu memanfaatkan hubungan atau keterkaitan antar node itu dalam sebuah jaringan untuk meningkatkan akurasi dari klasifikasi. Okay. How do we leverage node correlation in network gitu ya. Okay. Nah, dalam jaringan seperti ini ya teman-teman ya, node yang saling terhubung itu cenderung akan memiliki label yang sama. Oke, misalnya di sini kita akan memprediksi how do we predict the labels for the nodes in V. Dan di sini misalkan kita akan melabeli ya, yang abu-abu di sini 98543 itu termasuk label yang mana gitu. Caranya gimana? Maka kita bisa teman-teman untuk memanfaatkan korelasi antar node-nya. Jadi kita lihat node-node yang terdekat ya. Node-node yang mana dia terhubung ke banyak node label 1, maka kemungkinan dia juga labelnya 1. Kemudian sebaliknya misalkan node-node yang lebih dekat atau dia apa istilahnya bersambung gitu, nyambung gitu ya dengan label 0, maka kemungkinan juga dia akan menjadi label 0. Seperti itu. Nah, pada semi-supervised learning ya, pada data jaringan, maka kita akan memiliki sedikit node yang mana itu sudah berlabel. Gitu. Ini label hijau dan label merah. Nah, di sini diberikan suatu graf dan juga beberapa label node. Node yang sudah berlabel. Nah, kemudian sekarang kita diminta untuk mengklasifikasikan kelasnya. Apakah dia termasuk kelas merah atau kelas hijau. Nah, di sini kita asumsikan bahwasanya there is homophily in the network, artinya apa? Jadi kita perlu menentukan suatu kelas atau label dari node-node yang belum berlabel ini dengan asumsi utama bahwasanya homo
pilih, gitu ya. Di mana node-node yang saling terhubung itu akan cenderung memiliki label yang sama, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, merah, merah, gitu ya. Berarti jika node A dan B itu terhubung dan ke label hijau, maka kemungkinan besar B itu juga hijau. Jadi kalau teman-teman di sini ya, hijau, maka di sini kemungkinan pastinya hijau juga karena dia berhubungan dengan hijau, gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya homofili itu kita melihat node yang saling terhubung, yang mana maka dia akan cenderung memiliki label yang sama, seperti itu. Nah, kemudian ya, berarti kalau ini, kalau misalkan di sini hijau, ya, karena dia di label ini hijau, maka kemungkinan dia juga hijau. Kemudian yang ini, karena dia nyambungnya hanya ke hijau, maka kemungkinan juga dia hijau. Nah, kemudian kalau di sini apa? Apakah merah? Apakah hijau? Nah, ini 50-50, ya. Maka kita bisa menggunakan algoritma lain untuk menentukan label dari sini. Ketika sudah mulai susah untuk diklasifikasikan. Nah, kita lanjutkan. Nah, pada semi-supercustom ya, teman-teman ya, example teksturnya kita memiliki suatu matriks A, yang mana matriks tersebut itu bertetanggaan dengan adjacency matrix yang berukuran n nodes atau n kali n, di mana ini merepresentasikan hubungan antar node-nya dalam jaringan. Kemudian di sini kita punya nilai J, di mana J ini merupakan vektor yang mana berisi label 0 dan 1. Nah, maka YV1 itu akan menunjukkan untuk kelas 1, misalnya untuk kelas hijau ya, kemudian kelas 0 itu menunjukkan pada merah, kelas 0. Nah, di mana there are label node needs to be classified. Nah, di mana di sini terdapat permasalahan teman-teman, di mana tidak semua node itu memiliki label, ya. Jadi ada yang sudah berlabel, ada yang belum terlabeli atau unlabel, gitu. Sehingga di sini goals-nya kita akan memprediksi yang mana di unlabel ya, yang belum terlabeli itu apakah dia termasuk ke dalam kelas 1 atau kelas hijau atau kelas 0 atau kita sebut juga dengan kelas merah. Gitu. Nah, gimana caranya? Nah, untuk memprediksi label YV ya, untuk setiap unlabeled nodes ada gray color, maka tiap node itu akan memiliki fitur vektor atau BV. Nah, label for some nodes are given 1 for green and 0 for red. Jadi kemudian pada VP, YV ini kita akan mencari tahu apakah dia termasuk ke dalam label 1 atau 0. Ini adalah tujuan dari aksi. Nah, gimana caranya? Di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya yaitu label propagation, ya. Oke. Sehingga ada label propagation ini, secara sederhana kita akan memprediksi nih, apakah label node yang belum kita ketahui di jaringan tersebut itu apakah labelnya A atau B. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Di sini untuk yang pertama ya teman-teman ya, propagate node label across the network. Class probability YV of node B is a weighted average class probabilities of its network. Jadi pada maksudnya ya, di sini kita inisialisasikan terlebih dahulu ke label node B, initialize,
label UV with ground truth label UV. Cepet-cepet. Nah, kita inisialisasi labelnya terlebih dahulu, di mana not yang sudah berlabel kita beri nilai itu sesuai label aslinya. Misalkan labelnya 1 atau hijau, ya, maka kita beri 1, kemudian misalkan tadi labelnya merah, maka kita beri 0. Kemudian, for unlabeled note, inisialis UV sama dengan 0,5. Jadi, untuk note yang belum berlabel, kita beri nilai setengah. Artinya dia masih netral nih. Belum tahu apakah dia masuk ke label 1 atau label 0, alias 50-50 gitu. Nah, kemudian pada setiap propagasi atau propagate ini, untuk penyebarannya, maka setiap node itu akan memperbaharui labelnya berdasarkan rata-ratanya. Kemudian, apabila semakin kuat koneksinya atau bubble action, maka semakin besar juga pengaruhnya dalam perhitungan. Oke. Kemudian, iterasi ini atau perhitungan ini dia akan diulang terus-menerus hingga nilainya itu konvergen dan juga mencapai maksimum iterasi yang tercapai. Seperti itu. Oke. Nah, untuk memperbarui label, untuk memperbarui label node yang belum berlabel dalam proses label propagation pada jaringan ini, maka kita bisa menggunakan rumus berikut, teman-teman. P pangkat N plus 1 YV sama dengan C sama dengan 1 per sum PU elemen E AVU sum PU elemen E AVU EP YU sama dengan C. Oh, panjang banget ya. Dimana pada rumus ini, teman-teman, label node V pada iterasi berikutnya itu dihitung sebagai rata-rata tertimbang label tetangganya. Maka di mana bobot tersebut itu akan ditentukan oleh kekuatan hubungan antar node-nya. Oke, di sini pada proses iteratifnya, ya, kita inisialisasi dulu tadi ya, apakah yang pertama tadi ya node berlabel, maka kita gunakan label aslinya. Kemudian kedua, node yang tidak berlabel, maka kita bisa mulai dari netral alias 0,5. Berarti kita kasih dia kredit 0,5. Kemudian kita update semua node-nya yang tak berlabel menggunakan rumus ini, ya. Kemudian kita ulangi sampai nilai labelnya itu tidak berubah banyak lagi, ya, atau sudah konvergen atau sudah mencapai batas iterasi. Pusing ya kalau lihat rumusnya. Nah, kita lihat langsung pada contohnya. Nah, pada label propagation itu, pada inisialisasinya, kan tadi seluruh label yang kita punya itu kita tulis angkanya ya. Misalkan yang hijau tadi kita beri kredit 1, ya. Kemudian yang label berwarna merah kita beri kredit 0. Kemudian yang tidak berlabel itu kita kasih kredit 0,5. Jadi sebenarnya tujuan awal dari inisialisasi ini itu untuk menentukan nilai dari probabilitas awal label PY untuk setiap PY ini ya, PY ini untuk setiap node sebelum proses propagasi itu dimulai. Seperti itu. Oke. Semoga jelas ya, teman-teman ya. Kalau yang sudah berlabel, karena tadi kita asumsikan ya, kalau hijau itu labelnya 1. Nah, kalau warna merah itu labelnya 0. Maka kita tuliskan yang hijau adalah 1, kemudian yang merah itu 0. Selanjutnya, yang tidak berlabel kita kasih setengahnya. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, pada iterasi pertama, teman-teman kan
untuk ini, sorry, untuk yang sebelum masuk ke iterasi pertama kan tadi kita baru menginisialisasi kreditnya. Nah, sekarang pada first iterasi atau iterasi pertama kita mau melakukan update labelnya satu persatu seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk label 3 ya teman-teman ya, di sini dia berhubungan atau memiliki link atau edge dengan node 4, 1, dan 2 gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan totalnya teman-teman, kemudian dibagi 3 gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk yang 1 itu ada nilainya 0, kemudian 2 itu 0, kemudian di sini node 4 itu nilainya 0,5, sehingga kita bagi 3 ya, karena ada 3 node di sini. Sehingga pada PY3 ini 0 ditambah 0 ditambah 0,5 dibagi 3, yang mana menghasilkan nilai di node 3 ini adalah 0,17. Nah, kemudian masih di iterasi pertama, kita lanjutkan ke PY selanjutnya, pencarian PY keempat. Jadi nilai PY ini pada iterasi pertama itu akan dicari semuanya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman, node 4 ya. Maka pada node 4 ini kita akan lihat dia terhubung dengan mana saja. Kalau kita lihat dia terhubung dengan 1, kemudian dengan 3, dengan 5, dan juga dengan 6. Maka di sini kita akan menambahkan 0, 0,17, 0, sorry, mana 0, kemudian 0,5, ini nilainya yang tadi, ya. Kan tadi kreditnya 3 sebelum terhitung nilai PJ-nya 0,17 kan 0,5. Jadi di sini tambahkan tetap kredit awalnya yaitu 0,5. Kemudian di sini ditambahkan 0,5 dari not 5, kemudian ditambahkan 1 dari not 6. Hasilnya adalah 2/4, yang mana PY4-nya adalah 0,5. Betul. Oke, kalau sudah berarti kita lanjutkan ke ini ya, PY5. Nah, sama ya dengan tadi ya, maka kita perlu untuk mencari kredit yang terhubung ke 5. Yang terhubung ke 5 adalah 4, 6, 7, dan 8. Maka di sini kita jumlahkan keseluruhan kreditnya. Di sini nilainya 7 dan 6 itu adalah 1,1. Kemudian not 8 di sini adalah 0,5. Kemudian not 4 di sini juga sama 0,5 ya. Kredit awalnya dia 0,5. Setelah dihitung juga sama tetap di 0,5 gitu. Kemudian dibagi 4 yang mana hasilnya menjadi 0,75. Nah, kita lanjutkan teman-teman sampai semua not yang ada itu sudah diperbaharui nilai dari notnya ya, tiap-tiap notnya. Propagasi dari not-notnya. Oke, di sini sudah diperbarui di mana PY8 ini adalah 0,83. Kemudian PY9 ini tentunya adalah 1. Nah, setelah kita update dari iterasi pertama, maka kita lanjutkan ke iterasi kedua. Ya, pastikan pada iterasi pertama itu sudah terhitung semua notnya, PY dari notnya. Maka kalau sudah terhitung semuanya, maka kita bisa melanjutkan ke iterasi kedua. Nah, maka pada iterasi kedua dia akan ngecek lagi teman-teman, diulang lagi dari awal. Dia akan ngecek dengan angka terbaru ini, gitu ya.
Sehingga nantinya akan terjadi update lagi teman-teman, di mana nilainya di sini akan terjadi perubahan. Gitu ya. Di sini tadi 0,5 menjadi 0,48, kemudian 0,75 menjadi 0,83, kemudian yang bawah ini 0,83 menjadi 0,92. Nah, artinya akan kita update, kita cobakan terus berulang hingga menemukan nilai yang convergent seperti itu. Nah, pada rumus konvergensi tadi teman-teman, maknanya di mana P, P pangkat PPYP dikurangi P pangkat P-1 YP, nah dari sama dengan elemen. Nah, maknanya apa? Pada PTYP ini merupakan suatu probabilitas gitu ya, label not P pada iterasi ke T, kemudian pada P pangkat P-1 ini merupakan probabilitas label not P pada iterasi sebelumnya kurang dari ini epsilon ya, batas toleransi atau threshold terkecil. Nah, artinya apa? Nah, artinya proses iterasi itu akan dihentikan ketika perubahan nilai probabilitas setiap node-nya itu sangat kecil atau mendekati 0 atau lebih kecil daripada epsilonnya di sini. Nah, ketika semua node itu sudah memiliki nilai label yang mana dia sudah tidak berubah lagi secara signifikan, maka sistemnya atau penggunaan algoritmanya ini sudah stabil atau convergent. Sehingga pada titik ini dia akan meneruskan iterasi yang mana dia tidak akan mengubah hasil prediksi label yang sudah final. Jadi nantinya pada iterasi kalau sudah convergent maka dia tidak akan terjadi perubahan lagi. Kalaupun ada itu pun cuman sedikit seperti itu. Oke. Nah, setelah iterasi ketiga, di sini kita lihat dari awalnya di 0,17 di sini jadi 0,16, kemudian di sini balik lagi ke 0,5, 0,85, 0,94 dan 1 ya. Kemudian dicek lagi satu persatu mana dia menghasilkan 0,17, 0,5, 0,86, 0,95 dan 1. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat gap-nya antara iterasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu gap-nya tuh kecil banget teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini tadi ya untuk PY3 ya awalnya 0,17 menjadi 0,16 menjadi 0,17 baik lagi 0,16 nih artinya pada label tersebut pada sistem tersebut algoritma tersebut itu sudah convergent seperti itu. Nah, di sini hanya pada iterasi keempat teman-teman. Di mana node 5, 8, 9 itu masuk ke dalam kelas 1 dikarenakan nilai PYV-nya itu adalah lebih dari 0,5 ya. Nah, ini juga termasuk hijau karena lebih dari 0,5. Kemudian yang node 3 ini masuk ke kelas 0 ya karena dia kurang dari 0,5. Seperti itu. Nah, untuk label propagation ini lebih mudah dipahami ya dibandingkan dengan yang Love algorithm tadi. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk konsep dari Love dan juga label propagation. Ya, yang baru kita bahas ini label propagation. Nah, sehingga pada label propagation ini juga bisa diterapkan ya teman-teman ya pada beberapa kasus misalnya pengklasifikasian dokumen ya di mana dokumen ini kita anggap sebagai nodes-nya, kemudian dokumen similarity kita anggap sebagai link-nya, edge-nya. Nah, lainnya ya misalkan ada Twitter polarity classification atau klasifikasi sentimen analisis gitu ya, sentimen di Twitter gitu ya. Dalam analisis sentimen atau dalam penggunaan label propagation ini, node-node itu bisa berupa berbagai
entitas gitu ya. Di Twitter misalkan user, tweetnya, words-nya, hashtag-nya, emoji-nya. Nah, ini sebagai node-nya. Kemudian age-nya, hubungan-hubungan di sini yaitu dari user ke user, kemudian user ke tweet, kemudian tweet ke word. Nah, maka dengan struktur seperti ini kita bisa melabeli sentimen yang mana itu akan diprediksi berdasarkan koneksinya. Gitu. Nah, misalnya gini teman-teman, misalkan pengguna A itu sering berinteraksi dengan pengguna B yang mana dia menggunakan kata yang sama. Maka kemungkinan dari kedua ini maka memiliki sentimen yang serupa juga. Gitu. Nah, kemudian pada kasus lainnya ini bisa juga diterapkan pada spam dan fraud detection, gitu ya, untuk deteksi spam dan juga penipuan. Dimana kalau pada spam and fraud detection ini kita bisa mengeneralisasikan ya, di mana nodes-nya itu merupakan akun penggunanya atau sebuah transaksi, pesan, atau situs web dan sebagainya. Kemudian edge-nya ini hubungan antar entitasnya bisa jadi seperti transaksinya misalnya, kemudian email yang saling terkirim, pola klik dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi pada level propagation ini bisa kita gunakan untuk melabeli gitu ya, melabeli data yang kita punya. Seperti itu. Nah, sudah pada akhirnya teman-teman pada sebenarnya atau kesimpulannya. Nah, maka label propagation tadi ya teman-teman ya, itu merupakan suatu metode yang mana dia bisa memperbarui label node secara berulang dengan melihat label dari tetangganya. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah prosesnya itu bisa lambat dan juga belum tentu konvergen. Oke, maka kita hanya bisa menggunakan struktur koneksi antar node-nya itu tanpa memperhatikan fitur atau atribut dari node itu sendiri, ya. Sehingga yang menjadi pertanyaan di sini adalah, bisakah kita meningkatkan label propagation dengan juga memanfaatkan informasi atribut atau fitur node supaya hasil dari klasifikasinya lebih akurat, ya? Bisakah atau tidak? Nah, ini akan dijawab pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Ini akan lanjut di next materi ya. Oke. Nah, akhirnya selesai juga. Baik teman-teman. Ada pertanyaan? Gak ada? Belum. Gak ada ya? Belum. Yang ada pusing ya. Oke. Hmm, ya teman semuanya. Oke, Mas Adi. Nah, itu tadi ya teman-teman terkait dengan Login algorithm dan juga algoritma label propagation ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, nggak usah khawatir ya untuk kedua algoritma kemarin sudah kita pelajari, baik itu Girvan-Neumann dan juga Login algorithm juga akan keluar di UTS ya, karena sangat-sangat rumit gitu ya. Nah, kemudian saya informasikan teman-teman terkait dengan UTS ya, minggu depan kita akan melaksanakan UTS gitu ya di hari Senin ya untuk kelas 01 dan juga hari Jumat di 02 secara onsite gitu ya. Nah, kemudian untuk soalnya teman-teman nantinya berupa pilihan ganda ya. Ada 20 soal pilihan ganda, kemudian ada 2 soal esai seperti itu. Nah, kemudian untuk pilihan gandanya itu adalah mengenai teori-teori ya yang ada pada
SNA yang sudah kita pelajari dari bab awal ya, dari materi awal hingga materi akhir gitu. Kemudian untuk esainya teman-teman, uh, untuk esainya nantinya itu ada pada closed centrality ya, bagian centrality. Jadi ada betweenness, kemudian apa ya, pokoknya yang pada di centrality kemarin ya yang sudah kita pelajari lebih banyak di situ untuk perhitungan esainya. Oke. Hmm, Nah, kemudian teman-teman juga diminta ya, ini ada 2 soal, di mana soal pertama itu teman-teman diberikan suatu kolom itu ya, suatu not dan juga hubungan. Nah, teman-teman diminta untuk menggambarkan jaringannya, seperti itu. Jadi, teman-teman diminta untuk menggambar jaringan, kemudian menghitung closeness centrality-nya, kemudian menentukan not closeness centrality-nya itu seperti apa, yang mana. Nah, kemudian untuk yang lainnya, di sini ada sebuah jaringan gitu ya teman-teman ya, dimana pada jaringan itu teman-teman diminta untuk menemukan shortcut dari semua pasangan simpul atau vertex. Nah, kemudian teman-teman diminta juga untuk mencari nilai betweenness terbesar gitu ya. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mencari apa ini namanya, closeness-nya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Gitu ya. Ada 20 soal, apa namanya, soal pilihan ganda, kemudian 2 soal untuk esai. Silahkan dipelajari teman-teman untuk apa namanya, untuk materinya ya. Ya, teman-teman, tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Insya Allah jelas, Bu. Lalu Oke, semoga jelas ya. Silahkan belajar untuk UTS minggu depan ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya juga sudah share terkait dengan tugas 3 ya teman-teman ya. Untuk tugas 3 itu sudah saya apa namanya, cantumkan di LMS gitu. Jadi silakan untuk dikerjakan. Kemudian untuk deadline-nya masih di minggu ke-9 gitu ya. Masih 2 minggu lagi seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, Mas Fajar, gimana? Izin sesi ulang, Bu. Tadi kan saya telat, Bu, atas nama Fajarski Gandhi dengan NIM akhir 068 kelas 01. Nah, kelas 01 ya. Ya, Oke. Bu. Hmm. Jen juga, Bu.
Ternyata saya mute. Ini Mas Yain, Mas Hadi, Mas Muhammad, Raditya 01 atau 02? Raditya 02, Bu. Oh, 02. Oke. Nanti saya cek lagi ya. Yang Mas Yain? Oke, kalau yang 02 saya ini aja ya. Bentar. Maaf, Bu. 02, Bu. 120, Bu. NIM akhir. Oke. Bentar, yang 02 masih bisa GR. Nah, silahkan. Oke, Mas Cahya ya. Untuk UTS-nya nanti itu secara onsite ya. Kemudian paper base teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bawa laptop ya gitu. Nah, kemudian akan ada 20 soal pilihan ganda dan juga 2 soal esai gitu ya. Nah, untuk soal-soal pilihan gandanya tadi ada 20 ya teman-teman ya, terkait dengan open book tidak dong. Nggak open book ya. Oke, untuk materinya yang mana? Untuk materinya dari awal sampai akhir ya. Sampai dari materi 1 hingga materi ke berapa? Ke 7. Tapi kayaknya 7 nggak ada yang keluar juga sih. Kayaknya lebih banyak ke yang sebelum community detection ya. Oke. Ya, untuk UTS-nya berarti kalau yang 01 itu di jam 9.30 ya. 9.30 sampai 11.35, kemudian kalau yang 02 itu di 8.30 sampai 8, 9, 10 sampai jam 10.35 gitu. Gitu teman-teman. Ini yang 01 sudah semuanya. 01 yang 02 udah semuanya. Oke. Oke, teman-teman yang 01 bisa coba untuk scan QR code berikut, bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa? Oke, silahkan di-scan. Oke, ya Mbak Kila. Yang angkat tangan siapa? Udah.
Betul Mas Cahya, Mas Nopal. Yang 01 tuh hari Senin besok untuk UTS-nya. Itu jelas ya teman-teman ya. Oke, sudah semuanya teman-teman yang absen? Oke, kalau sudah semuanya maka saya cukupkan ya untuk perkuliahan kita teman-teman hari ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya ya, banyak salahnya. Sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama.